sudah dijelaskan oleh kita ya, sudah dijelaskan oleh kita tentang cara mendapatkan bisnis hasil dari bisnis Atomi ini. Saya pun pernah merasakan seperti itu. Baru saja saya jelaskan, sudah saya jelaskan sedemikian rupa, belum ada 15 menit kita keluar pulang masing-masing ke rumah masing-masing, dia tanya, Bu Ida, saya kan sudah belanja banyak nih, cukup banyak. Terus kapan saya dapat bonusnya? Nah, pertanyaan seperti ini jangan sampai terjadi ya. Nah, saya lanjutkan ya teman-teman. Jadi kita semuanya wajib paham tentang marketing plan sehingga kita bisa menjawab dengan bijaksana ya, dengan bijaksana dan tepat bagaimana cara mendapatkan bonusnya. Nah, teman-teman, ketika kita mau menjalankan bisnis Atomi, apa sih yang kita perlukan? Yang pertama kali adalah poin pribadi ya. Poin pribadi yang kita perlukan. Untuk apa? Untuk supaya kita yakin bahwa kita sudah menggunakan produknya, kemudian kita dari produk yang kita pakai, kita bisa bercerita. Itu adalah modal kita. Jadi sebenarnya modalnya apa sih? Hanya mulut kita. Mulut kita. Nah, kalau bicara tentang modal, seringkali orang berpikir, loh, Bu Ida itu kan apa itu namanya, aku belanja odol, sikat gigi, sampo untuk sampai ke 10.000. Bukankah itu sebuah modal? Bukan ya teman-teman. Ada Atomi atau tidak, Anda perlu yang namanya sampo, sabun, odol, sikat gigi, betul? Nah, itu bukan modal, tapi kebutuhan Anda yang dari merek A, dari merek B, dipindahkan ke merek Atomi. Supaya apa? Supaya Anda punya benefit lain yang bisa Anda gunakan untuk bisa menjalankan bisnis ini. Dari hal inilah kita harus paham betul ya, dari pendapat ataupun masukan atau pertanyaan yang kita dapatkan inilah kita harus paham betul bagaimana kita menjawab. Itu bukan modal, tetapi kebutuhan yang kita alihkan. Kalau kita mendapatkan poin, berarti itu adalah salah satu benefit ketika kita menjadi seorang Atomian, menjadi member ya, member dari baik teman-teman. Jadi yang paling utama adalah kita paham bahwa ketika kita mendapatkan pertanyaan, apakah benar tanpa modal? Iya, betul tanpa modal. Kalau mereka berkata bahwa aku beli sampo, sikat gigi, odol, dan seterusnya, itu bukanlah modal, tetapi pembelanjaan yang dialihkan dari merek tertentu ke merek Atomi. Dan kalau mendapatkan poin, artinya itu adalah benefit dari pembelanjaan Anda, kebutuhan Anda, bukan untuk modal. Ya, seperti itu. Kalau modal, namanya modal, Anda meletakkan sekian uang ya, ditaruh di Atomi begitu ya, seperti investasi begitu. Dan itu uang itu harus tetap ada di situ tanpa Anda mendapatkan apapun dulu. Karena apa? Harus diputarkan dulu. Ya, harus sekian lama, ada tenggang waktunya. Tetapi kita enggak, kita belanja dapat barangnya loh, dapat produknya. Nah, itu. Kemudian kenapa sih 10.000? 10.000 kita mendapatkan berapa produk sih? Minimal misalnya kita beri evening care for set. Ada 4 produk. 4 produk artinya Anda sudah mencoba 4 produk ini dan Anda merasakan, oh produk ini bagus, oh produk ini bagus, produk ini bagus, dan seterusnya. Anda bisa cerita. Kalau Anda tidak pernah menggunakan satu pun atau hanya menggunakan satu, odol saja ya, odol saja Anda menggunakan satu, itu Anda dan belum pernah repeat order ya, begitu. Anda dianggap Anda baru mencoba saja, tetapi Anda belum fokus untuk bisa mendapatkan benefit yang lainnya. Jangankan untuk mendapatkan member ya, untuk bisa menjadi seorang leader itu kan kita perlu menjalankan 2 kaki karena kita binary system. Nah, untuk menjalankan 2 kaki, kalau Anda sendiri dengan perusahaan Anda tidak trust dengan produk yang Anda miliki, Anda tidak trust, maka apakah orang lain pun bisa trust? Anda bisa membawa orang lain untuk trust kepada produk Atomi. Saya pastikan dan saya yakin itu tidak akan pernah terjadi. Maka dari itu Atomi sangat bijaksana sekali ya membuat aturan 10.000 poin. Itu udah nilai layak yang sangat-sangat
murah sekali dan ringan untuk kita lakukan, untuk kita dapetin. Nah, Cici, no, ya. Jadi itu saya rasa itu sangat layak dan sangat pantas untuk kita memulai sebuah bisnis. Coba teman-teman bayangkan ya, bayangkan kita hanya mengalihkan saja kita bisa menjalankan bisnis. Hanya kita mencoba produknya, memakai, itu adalah keuntungan untuk kita, produknya bagus, kita untung lagi kita bisa punya bisnis 24 negara. Nah, bagaimana sih cara kita kemudian untuk mendapatkan bonus? Nah, banyak sekali orang yang berkata bahwa kita kan cukup 2 kaki kan ya Bu Ida ya, berarti cukup 1 orang kiri dan 1 orang kanan, N, selesai. Nah, itu salah ya teman-teman. Kalau hanya untuk mendapatkan bonus atau cashback, Anda cukup 2 orang kiri kanan, selesai. Tetapi untuk mendapatkan yang namanya passive income, seperti yang disampaikan oleh Atomi ya, bahwa kita bisa mendapatkan passive income dari Atomi. Anda tidak hanya butuh 1 atau 2 orang saja di kaki kiri atau kanan Anda, tidak. Ya, kenapa? Ketika kita mendapatkan bonus, yang kita dapatkan dari hasil belanjanya kita saja, itu artinya itu bukanlah passive income. Ya, saya akan sharingkan begini, teman-teman. Saya buatkan gambaran seperti ini. Anda belanja mendapatkan namanya PV, point value, misalnya dikumpulkan, setelah dikumpulkan mencapai 10.000 poin, ya kan? Kemudian karena Anda ingin berbonus, ya kan? Karena Anda ingin berbonus, maka Anda membuka 2 kaki, 1 mungkin anaknya di sini, ya kan? Kemudian 1 lagi di sini temannya, kebetulan ada temannya, Pak RT atau siapalah dimasukkan di situ. Harapannya apa? Harapannya sesekali ketika dia sudah mencapai 300.000 poin, nilai yang supaya maksimal pertama ya, untuk bonus bisa 840-an kurang lebih, ya, itu dia mengejar sampai ke 300. Biasanya kita akan bilang, kalau udah 300, sayang kalau kamu taruh di sini, ini udah nilai maksimal, poin maksimal yang kita perlukan di awal untuk kita bisa mendapatkan bonus yang maksimal juga. Jadi jangan taruh di sini lagi. Kenapa? Karena kalau poin itu terus ditambahkan di sini, Anda sudah mencapai sini, kakinya tidak ada poin, maka Anda tidak akan pernah mendapatkan bonus. Artinya sekalipun PV pribadi Anda 1 juta, tapi di sini nggak ada orang, ya kan? Maka Anda tidak akan pernah mendapatkan bonus. Atau di kiri Anda begitu panjang, tapi kanan Anda kosong, maka Anda pun tidak akan pernah punya peluang untuk mendapatkan bonus. Karena bonus itu yang diperlukan adalah keseimbangan kaki kiri dan kanan, ya kan? Kaki kiri dan kanan minimal ada pada 300.000 poin di kiri dan 300.000 poin di kanan pada periode, pada waktu tertentu. Waktunya kapan? Tergantung Anda. Anda mau jalankan bisnis ini dengan cepat atau pelan-pelan, itu ditunggu sama Atomi. Nah, kalau di kanan Anda, di sini tidak ada orang, maka peluang ini tidak akan pernah terjadi. Karena tidak ada orang, gimana naruh poinnya? Kan begitu. Akhirnya, biasanya sponsor akan mengatakan, sayang loh ini, kamu coba, kalau ada KTP anakmu lah taruh, ya, supaya sesekali Anda berbonus. Nah, itu boleh enggak? Boleh saja haknya. Yang penting ini adalah, yang kanan ini adalah pure, ya, pure 100%, ya, hasil dari pembelanjaan dia yang dibuang ke sini, kelimpahan gitu, karena di sini sudah cukup, sangat cukup, supaya berbonus daripada 1 juta, ya kan, mending di sini 300. Kalau di sininya sudah jalan, ya kan, udah mencapai 300, Anda taruh lagi di sini 300, maka saat itulah Anda mendapatkan bonus, ya, ting-tong gitu ya, ting-tong bonus atau apalah istilahnya begitu ya, pairing begitu ya. Nah, Anda bisa berbonus. Makanya biasanya orang-orang yang hanya dia menggunakan saja disarankan oleh sponsor untuk membuka kaki kanan. Nah, kaki kanan ini siapa? Kaki kanan yang disarankan oleh sponsor untuk dibuka
dalam apa ini namanya, untuk orang yang hanya belanja saja, tentu saja kerabat terdekatnya. Supaya apa? Supaya ketika ini anak ini, orang ini ya, orang ini mau jalanin bisnis, maka yang harus yang bertanggung jawab itu tentu saja kan ini ya, ini kan garis yang harus support secara langsung ya, secara langsung ini yang bertanggung jawab. Nah, kalau misalnya ini tidak jalan, tapi ini anaknya dia jalan, ya kan? Maka orang ini tidak akan merasa punya dosa, tidak merasa punya apa ya namanya, ya sedikit beban moralnya itu lebih kecil karena ini toh anaknya pasti akan mikir ya sudahlah, aku blessing, kasih berkat untuk mamiku begitu. Oke, kasarannya seperti itu kasarannya. Jadi tidak mengorbankan orang lain. Kalau Anda belum siap untuk mengerjakan ya, untuk menjadi seorang leader, kalau Anda mendapatkan orang-orang, boleh enggak ditaruh kanan? Kalau saya sarankan jangan dulu. Kenapa? Anda siap enggak? Nanti suatu saat orang yang Anda letakkan di kanan Anda di sini ya, sementara Anda belum siap menjadi leader, belum siap support dia, kemudian orang ini mau jalan bisnis, siapa yang dicari? Tentu saja dia mencari Anda, bukan orang atau sponsor yang di atasnya. Mencari Anda, orang yang membawa dia ke bisnis ini. Nah, kalau Anda belum siap, kasihan dia, ya, kasihan dia. Kenapa? Karena dia akan kesulitan, dia jalan sendiri kasarannya. Nah, bagaimana dengan Anda, hati Anda? Ya, jadi kalau saya, ini gambaran dari saya ya, nanti mungkin Ika, Rini akan berbeda mungkin ya pandangannya. Kalau saya, pasti saya akan sarankan, kamu yakin mau buka? Kalau oke, yakin kamu mau buka, tolong dia sampai imperial. Jadi kamu tidak boleh give up, kamu harus support dia. Nggak ada alasan kamu nggak support. Kasihan kalau dia nggak disupport. Boleh? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Boleh. Ya, taruh siapa saja boleh, Pak RT, Pak RW, siapapun, Pak Bupati, Pak Jenderal pun boleh ditaruh kanannya, boleh. Hanya kamu siap enggak menjadi leadernya. Nah, kalau tidak siap, alangkah lebih baiknya ditaruh di kiri dia. Ya, supaya apa? Supaya sponsor dan member-member partner di bawahnya ini bisa menopang. Begitu. Tapi kalau di sini sponsor di atasmu ini kesulitan untuk bisa mensupport karena ini sudah keluar jalur ya, seperti itu ya, karena sponsor pun kan membangunnya dua kaki begitu. Nah, jadi teman-teman pernah ada yang bertanya, berarti nggak boleh dong kita buka awal di kaki kanan. Nah, teman-teman ingat ya, ketika teman-teman mememberkan orang pertama kali, yang terakhir ya, member terakhir ya di kaki Anda ini, ketika pertama mau dimasukkan, misalnya akan masukkan, by system secara otomatis akan ditaruh di mana oleh sistemnya, sistem komputernya? Di sebelah kiri. Artinya apa? Artinya sebenarnya Atomi berharap ini yakin dulu jalan bisnis. Nah, jadi sama Atomi tidak dikasih pilihan untuk ditaruh kanan. Kenapa? Karena Atomi juga belum yakin, kamu juga pemula loh kasarannya. Harus dikirimu dulu gitulah. Nah, orang kedua baru dikasih option di kiri atau di kanan. Nah, ini kita harus belajar sampai dalam makna atau arti kenapa by system itu kaki itu langsung ditaruh kiri dulu. Karena memang Atomi tidak mau ke depannya orang yang kita taruh di awal itu kesulitan. Karena apa? Karena mungkin orang yang membawanya, sponsornya itu juga orang baru. Jadi harus belajar, masih meraba apakah dia akan serp di situ atau tidak. Nah, ini. Nah, kemudian teman-teman, jadi saya kembali simpulkan ya, menurut pandangan saya gitu ya, menurut gambaran saya, namanya meletakkan kaki jadi jaringan kita itu sangat penting. Yang kedua adalah bagaimana kita mendapatkan poin atau PV ya, PV untuk grup kita ya. Nah, di Atomi ada jargon atau ini bahwa kita bisa sukses bersama
ya. Ketika Anda meletakkan poin di paling bawah, ya kan, 10.000, maka poin itu akan naik secara otomatis sampai setinggi-tingginya. Anda meletakkan poin di kedalaman yang entah berapa jaraknya, itu akan naik setinggi-tingginya. Nah, inilah kenapa saya lebih suka di dalam marketing plan ini, ya, di dalam jejaring ini, saya dalam menyusun jaringan, saya lebih suka sistem pendewasaan. Untuk orang yang sudah pernah di sini, ya, kita support, ya, kemudian dia jalan, kemudian yang di bawah, kemudian ada orang, ya, orang baru. Orang yang di sini yang sudah pernah saya support, saya akan sampaikan, kamu sudah waktunya untuk saya dewasakan. Sekarang ada adik-adikmu di bawah sini, saya harus support yang sini. Ya, bukan berarti kita tinggalkan, tidak. Tetapi fokus kita lebih besar pada presentasinya pada orang yang di bawah yang dia memang mau jalan bisnis. Nah, untuk siapa toh sebenarnya ini? Untuk kita juga, untuk orang yang di sini. Kenapa? Ketika di sini jalan, kirinya dia itu sudah kita kerjakan, kita bantu, kita topang. Betul? Nah, tinggal dia harus ketika sponsor sudah bekerja luar biasa, Anda harus bersegera dewasa. Dewasa artinya ini segera sehatkan supaya terjadi keseimbangan. Setelah seimbang seperti itu, Anda harus lari kiri dan kanan. Jadi bisa saling mendukung. Adik-adiknya juga didukung. Jadi adik-adik mereka yang di bawah ini bukan kewajiban mutlak dari seorang sponsor, tetapi Anda sendiri berkepentingan. Nah, ini sangat luar biasa ya teman-teman. Kalau kita melihat bagaimana auto SM nantinya ya. Nah, bagaimana auto SM itu bisa terjadi, itu sebenarnya sangat mudah. Bisa kita dapatkan asal dasarnya itu kan hanya omset kiri dan kanan. Ya, kiri dan kanan. Tetapi untuk bisa mencapai diamond level berikutnya, kita perlu yang namanya orang-orang yang ada di sini. Ya, orang-orang yang bisa kerjasama. Nah, orang-orang yang bisa kerjasama inilah ini yang penting untuk kita tahu, ya. Kita harus bekerja bersama-sama dengan mereka. Hubungan relasi itu penting. Nah, bagaimana kita supportnya? Support yang diberikan oleh Atomy adalah bagaimana seorang sponsor ketika menolong dia di dalam hal apapun, ya, dalam jaringan. Misalnya begini. Ini di sini seperti ini posisinya. Ini Eri misalnya, Eri, di sini Joko, ya kan? Di sini ada Debbie, di sini ada Siska misalnya. Seorang sponsor tentu saja pakai sikat gigi, odol, sabun dan seterusnya, betul? Suatu saat dia butuh odol. Dia pasti akan mencari, melihat, ya. Di mana ini yang perlu ditolong? Ya, tentu saja sponsor juga punya kepentingan dalam hal begini. Sponsor itu juga perlu hidup. Dia perlu keseimbangan kaki kiri dan kanan juga. Ketika salah satu kakinya, misalnya kaki kirinya yang timpang, pasti sponsor akan mencari orang di kirinya yang bisa dia support taruh 3.000 poin ya untuk belanja odol ke orang tersebut. Biasanya sponsor akan ngomong ke Eni, aku mau belanja odol. Kira-kira mau ditaruh di mana ya? Poinnya aku kasih hadiah untuk tim kamu. Coba kamu cari. Nah, kemudian Eni pasti akan mencari. Oh ya, yang kanannya dia mungkin lemah. Oke, baiklah. Nah, kalau saya sistemnya seperti itu. Saya akan taruh di sini. Ya, oke, saya taruh sini. Dia mau jalan loh. Oke, ya udah 3.000. Oke, 3.000 itu akan naik ke atas terus sampai ke atas. Nah, itu adalah salah satu support system untuk bisa kita sukses bersama, memberkati, menyemangati sekaligus supaya orang-orang yang di sini sukses. Nah, bagaimana sih? Apakah apa yang lebih penting menurut Ida Odolwati, pairing ataukah mastership? Saya katakan dua-duanya penting. Ya, mastership pertama yang sangat penting adalah sales master. Ini mastership pertama, tetapi sangat penting. Nah, Anda harus bisa mengejar di ini, sales master. Ya, Anda harus punya gambaran bahwa Anda
punya cita-cita yang pertama itu sales master dulu. Jangan langsung ke imperial dulu, itu pasti ya nanti. Tetapi untuk cita-cita yang Anda harus fokuskan pertama kali ketika Anda menjadi seorang member, sebagai seorang leader adalah Anda fokus pada sales master. Ketika Anda fokus pada sales master, maka apa yang harus Anda lakukan? Apakah Anda langsung memperkaya dengan 700.000 PV di PV pribadi Anda? Saya rasa ini kurang bijaksana, ya. Tetapi Anda yang paling utama adalah membangun jaringan Anda. Ini yang paling penting, ya. Anda membangun jaringan Anda, mengokohkan jaringan Anda. Nah, yang paling penting, yang utama sebenarnya adalah bukan mastership itu sendiri, tetapi bagaimana Anda bisa pairing, ya. Pairing atau ting-tong setiap periode itu akan berkelanjutan dan akan terus bertambah intensitasnya. Jadi misalnya satu periode itu kan 15 hari, tanggal 1 sampai 15 dan 16 sampai 30 atau 31 akhir bulan. Nah, Anda harus apa? Harus membuat target pribadi Anda bahwa oke, bulan ini aku akan berusaha untuk pairing ting-tong 1 kali. Satu circle 15 hari, aku harus pairing di 1 kali. Kemudian di bulan misalnya September, ya kan? Anda harus mulai juga memikirkan 15 hari yang kedua, saya harus pairing 2 kali. Jadi Anda harus punya target ini. Nah, untuk pairing caranya bagaimana sih? Ketika Anda berbelanja, Anda mendapatkan PV pribadi, betul? PV pribadi. PV pribadi untuk Anda bisa pairing minimal adalah 10.000 PV. 10.000 PV nilainya berapa? Kurang lebih Rp300.000, ya. Kurang lebihnya ya, tergantung produk yang Anda beli. Kalau Anda beli Healthy Glow Base 2, berarti kira-kira berapa? Kira-kira 350, taruhlah seperti itu ya. Tetapi beda lagi kalau Anda beli odol. Kalau beli odol, PV-nya hanya 3.000 PV. Sedangkan odol itu harganya 230 berapa? 5, taruh seperti itu. Jadi perlu uang berapa? Anda hitung sendiri ya. Jadi tidak berdasarkan rupiah nominal, tidak, tetapi berdasarkan poin. 10.000 poin, ketika member di bawah Anda belanja 10.000, kemudian 50.000, di sini kanan ini 100.000, maka PV ini semuanya terakumulasi dan terdampak kepada Anda. Yang sini juga begitu, terakumulasi dan terdampak kepada Anda. Tetapi kalau Anda belum mencapai 10.000, maka Anda tidak akan pernah melihat, ya, tidak akan melihat poin di bawah Anda itu dan tidak terhitung, ya, sebagai bonus, sebagai PV dari grup kiri dan kanan Anda itu tidak akan pernah terhitung bagi Anda, ya. Jadi tetap ada di bawahnya, tetap ada, tapi nggak nampak oleh kita. Ya, nah jadi 10.000 ini adalah perhentian pertama. Ya, perhentian pertama Anda harus kejar ini segera. Ya, perhentian kedua adalah pada 300.000 PV. Nah, ini saya jelaskan dulu bagaimana untuk ting-tongnya ya. Nah, untuk ting-tong ini atau pairing ini bisa terjadi setiap hari ya teman-teman. Tidak hanya pada 1 hari saja atau 1 bulan sekali, begitu tidak. Bisa terjadi setiap hari. Untuk teman-teman yang sudah auto SM ke atas, biasanya ya seharusnya itu minimal 2 hari sekali ting-tong. Ya, 2 hari sekali ting-tong minimalnya. Nah, ini ditunggu 10.000, ini 100.000 misalnya pada tanggal, sekarang 19 September terjadi akumulasi di kaki kiri, grup kaki kiri itu 160, ya kan? Di kaki kanan terjadi ini bukan 1.000 ya, 300.000 PV. 300.000 PV. Nah, apakah Anda bisa pairing di sini? Tidak bisa.
Karena minimal untuk pairing, untuk dapetin bonus, kiri dan kanan 300.000. Ya, kok ini agak susah. Ya, 300. Lalu kapan Bu Ida inti untuk pairing? Untuk pairing, kalau Anda sudah melihat seperti ini, berarti kaki kanan Anda sudah lebih kuat. Kaki kiri Anda yang lebih berat, ya, karena poinnya. Jadi Anda bisa melihat kekuatan kaki kiri atau kanan yang lebih kuat bukan dari panjangnya member Anda, bukan, tetapi dari poinnya. Ketika seperti ini, tentu saja Anda harus bersegera memikirkan menyamakan kekuatan, ya, seperti itu. Caranya bagaimana? Yang pertama, member yang sudah ada, Anda tanya, odolmu sudah habis belum, ya kan? Kamu sudah coba ini vitamin C belum, dan seterusnya. Satu caranya itu. Yang kedua caranya adalah Anda harus menambahkan orang lagi. Kalau dapat member jangan taruh kanan dulu, taruh kiri dulu, ya. Supaya apa? Supaya terjadi keseimbangan segera. Kalau enggak, di sini cepat lari, di sini hanya kemudian misalnya tanggal 30 bulan berikutnya, bulan 10, di sini terjadi 300.000, di sini sudah mencapai 1 juta, maka Anda pairingnya berapa kali? Hanya 1 kali saja. Kemudian 700-nya kemana Bu Ida? Ya hangus, flash on, ya kan? Hilang, ya, hilang. Jadi Anda jangan cari-cari, loh, karena ini kemarin 1 juta, 700-nya kemana? Kan yang dibutuhkan cuma 300. Nah, ada juga yang bertanya begitu, ya. Member saya dulu ada yang bertanya seperti itu. Saya kan udah bilang, makanya segera seimbangkan kakimu supaya tidak terjadi seperti ini. Jangan menyalahkan kemudian, lah sponsor hari gini kok belum, kirinya kok belum terjadi apa-apa, kok cuma lambat sekali daripada aku yang kerjakan, enak sekali. Gitu ya. Jangan seperti itu juga, itu kesalahan yang sangat fatal. Anda ke bawah adalah bisnis Anda, ya teman-teman, ya, bukan bisnisnya sponsor, ya kan? Sponsor juga punya tanggung jawab 2 kaki sama seperti Anda. Anda hanya ada di salah satu kakinya. Ini prinsip yang harus Anda pikirkan, Anda pegang, ya. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, Anda pairing 1 kali dan mulai dari 0 lagi, ya, mulai dari 0, ya, mulai dari 0. Kemudian gimana? Apakah yang di sini poinnya dia hilang? Oh tidak, poin mereka tetap. Kita tidak pernah merugikan mereka dengan mereka kehilangan poin. Enggak, ya, tidak, ya. Jadi seperti ini teman-teman, ya. Nah setelah itu mulai dari 0, kemudian caranya gimana untuk dapetin poin lagi? Ingetin lagi ke mereka untuk awal-awal, ya. Ini ada produk baru loh. Pas promo nih di Korea misalnya, ya kan, atau di Indonesia nih pas promo nih vitamin C nih, beli 2 gratis 1. Misalnya seperti itu. Misal loh, saya nggak ngomong saat ini ada promosi seperti itu, enggak, gitu kan. Oh iya, oke deh. Aku akan belanja deh. Toh aku tetap pakai, ya, setiap hari pakai, seluruh keluargaku minum vitamin C. Oke, belanjalah. Nah, mulailah kita ngumpulin lagi berapa poin, 30, 70 dan seterusnya sampai nanti ketemu di kiri dan kanan 300 lagi. Anda pairing. Makanya teman-teman, saya sampaikan ke teman-teman, ya. Saya sampaikan ke teman-teman bahwa keseimbangan itu, ya, untuk Anda bisa mendapatkan bonus yang maksimal dari Atomy, Anda jangan kekeh, ya. Jangan kekeh hanya menjalankan 1 kaki saja. Yang rugi siapa? Sponsor? Enggak. 1 kaki Anda itu tetap bagian salah satu kakinya sponsor. Anda kekeh seperti itu, maka yang rugi Anda. Contohnya itu tadi. Misalnya di sini sudah 1 juta, Anda tetap kekeh bahwa ini 300, 200 gitu, ya. Anda tetap kekeh ini adalah tugasnya sponsor. Saya mau tanya kepada Anda semuanya. Apakah Anda mendapatkan member baru, itu Anda sudah pastikan dan yakin member ini akan menjalankan bisnis atau berbelanja banyak? Ada yang punya kepastian itu? Saya yakin tidak ada. Kenapa? Semuanya gambling. Jangan ngomong kita dapetin orang borju, orang kaya, orang tajir melintir kayak apa, mereka bakalan pasti belanja produk kita. Belum tentu, tidak ada yang pasti.
Kita mendapatkan orang yang mungkin hanya penghasilan sebagai tukang becak kasarannya, tapi dia membutuhkan produk kita, maka dia pun belanja. Ya, kebutuhannya apa? Karena dia tahu ini produk yang dia butuhkan. Nah, jadi tidak ada kepastian. Jadi kalau Anda tetap kekeh hanya menjalankan satu kaki ini, maka yang terjadi apa? Anda akan seterusnya timpang. Yang harus Anda lakukan adalah, oke, ini bisnis saya, maka saya harus menyeimbangkan segera supaya apa? Supaya aku nggak buang poin segini banyaknya terus, gitu loh. Nggak ada hasilnya, nggak dapat apa-apa, gitu loh. Bahkan Anda untuk naik mastership berikutnya pun akan kesulitan. Anda mencapai SM yang berdasarkan omset pun akan kesulitan. Karena apa? Karena Anda tetap kekeh seperti ini. Maka dari itu Anda harus terus membangun sini, ya. Tidak usah fokus pada orang-orang yang mungkin ya tidak mau mendengarkan Anda atau tidak mau berbelanja lagi. Bu Idola, nanti kalau mati bagaimana ini? Misalnya ini udah merah gitu ya, nggak mau belanja. Ya sudah, yang penting tugas kita mengingatkan ya. Apa kita tidak perlu membelanjakan supaya dia tetap hidup, biar tetap bagus pohon jaringan saya? Kalau saya, prinsip saya begini, saya akan touching dulu, saya akan tanyakan dulu, bagaimana ini ID-mu sudah mau mati, sayang loh, sekalipun kamu tidak menjalankan atau kamu belum mau memakai produk secara full, cukup setahun sekali kamu belanja deh untuk memperpanjang supaya suatu saat ID-mu bisa dipakai oleh keturunanmu, diwariskan. Nah, seperti itu. Setelah kita touching, memang dia tetap kekeh tidak mau, ya sudah, kalau saya lebih baik lepaskan. Karena apa? Orang yang sudah tidak mau, orang yang tidak tertarik, kita paksakan, yang terjadi apa? Kita kasih poin orang ke sini kan? Kita kasih orang poin ke sini, kita punya harapan ada enggak? Enggak, song. Karena anggaplah kita bertepuk sebelah tangan. Akan lebih baik poin ini tidak diberikan ke sini, tapi kita melihat orang yang jalan bisnis, ya, orang yang jalan bisnis misalnya. Oh, di sini malah ada orang yang mau jalan bisnis. Kita lebih baik perhatikan dia untuk bisa mengembangkan jaringannya ini. Itu akan lebih manfaat, ya. Jadi marketing plan di Atomy sangat-sangat mendukung untuk kita bisa sukses bersama, asalkan apa? Asalkan kita tahu, paham penyusunan dan tugas kewajiban Anda dalam bisnis Anda itu sendiri. Ketika Anda berpikir bahwa bisnis ini adalah bisnis saya dengan sponsor, Anda keliru besar. Bisnis ini adalah bisnis Anda ke bawah, ya. Jadi ini harus benar-benar konsep ini dipegang. Saya dulu juga sempat ya teman-teman, saya sempat begini. Karena saya ditempatkan kanannya lagi dari sponsor saya begitu ya. Saya sempat mau minta mereka minta saya untuk kasih KTP orang tua saya untuk saya bisa pindah ya di jalur bangunnya karena saya salah naruh gitu kan. Tapi saya memang tetap kekeh, ya sudahlah tetap di sini. Tapi namanya waktu, berjalannya waktu, kok berat banget ya jalanin dua kaki ya, kiri kanan. Ada nggak sih sponsor naruh orang di kiri kanan saya? Ada. Tapi semuanya itu adalah hanya pengguna saja ya. Nah, waktu itu saya pernah teriak juga semacam menuntut ya ke sponsor saya. Aduh, ini kananku sudah luar biasa loh, kenapa kiriku seperti ini, gimana dong, dan seterusnya, seperti itu. Lalu saya bersyukur sekarang ini, beberapa waktu lalu saya telepon sponsor cerita gitu ya, aku puji Tuhan kok saya bisa auto SM sedemikian rupa, bahkan pernah merasakan DM, rasa SRM, dan seterusnya. Dia bilang apa yang dia katakan? Oni kira-kira merasa berterima kasih enggak sama aku? Dia bilang gitu. Nah, saya bilang, iya, saya berterima kasih. Kenapa? Karena dia betul-betul waktu itu ngomong, Oni jangan pikirkan bahwa ini adalah bisnisnya aku. Bukan. Oni harus pikirkan bahwa ini bisnismu. Kamu mau bawa kemana terserah. Kamu mau ngesot, mau jalan, mau lari, terserah. Itu tergantung kamu. Nah, inilah teman-teman hebatnya ya, ketika kita jalanin sistem, benar-benar jalanin sistem, kita bangun kiri kanan, justru ini adalah satu keuntungan untuk kita. Kenapa? Karena kiri kanan kita inilah nantinya yang akan membawa kita pada kesuksesan ketika kita saling mengenal, kita tahu siapa yang kita support, ya. Ini sangat menguntungkan sekali.
Saya mengenal semua orang-orang yang jalan bisnis di jaringan saya ke bawah. Ini wow, ya. Lebih mudah untuk saya mengajak mereka untuk suatu saat aku mau mencoba running DM. Adakah teman-teman yang mau lari bersama, sukses bersama saya? Kalau ada, ayo. Siapa? Oke, saya Bu Ida, saya Bu Ida, saya Bu Ida, saya Bu Ida. 4 orang siap SM. Saya masih cari cadangan. Biasanya saya kasih cadangan. Untuk apa? Suatu saat kalau ini nggak bisa, kamu siap nggak? Nah, seperti itu ya. Saya biasanya seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya karena saling mengerti, saya mengenal anak-anak saya di bawah saya bisa naik DM. Coba Anda bayangkan ketika saya tidak mengenal salah satu kaki saya. Semuanya itu dari sponsor saya. Saya pasti bisa naik ketika aba-aba dari sponsor terjadi. Hai, Oni, aku mau running SRM, aku mau running Star Master, aku mau running ini dan itu. Maka yang terjadi adalah saya hanya menanti, ya, menanti aba-aba dari sponsor. Saya akan kesulitan untuk membawa member partner saya di kiri saya karena saya nggak ngerti siapa dia, ya kan? Nah, kalau kita tidak bisa mengajak mereka 4 orang SM di bawah kita, maka apakah terjadi yang namanya DM? Tidak akan pernah. Ya, nah ini yang harus kita pahami bersama. Jadi Anda harus paham bagaimana marketing plan ini sangat penting supaya Anda bisa jalan dari step pertama sales master, kemudian apa itu namanya Sharon Rose, Diamond Master, Sharon Rose dan seterusnya. Nah, bagaimana leveling? Leveling itu yang pertama itu yang paling bawah adalah sales master. Sales master ini paling bawah dan paling penting, ya, paling penting karena disinilah Anda belajar untuk bisa mencapai satu omset 2,5 juta PV. Artinya 2,5 juta PV di kiri kanan ini itu adalah betul-betul hasil dari jaringan yang Anda susun sedemikian rupa sesuai dengan sistem. Ini akan terjadi, benar-benar terjadi SM kalau Anda menyusunnya benar. Ini cepat, ya. Saya merombak dari awal yang seperti pohon beringin, saya rombak menjadi tusuk sate seperti itu, seperti arahan Pak Hangil begitu ya, sesuai sistem begitu. Wah, luar biasa, malah dahsyat. Sekalipun sekarang ini ya, semua SM saya itu semuanya di sini, semuanya di jalur memang betul-betul jalur bangun saya, plus memang ada sudah mulai muncul ya SM di sini ya. Nah, ini yang di kanan-kanannya mereka ini saya masih terus berjuang bersama-sama dengan mereka. Bagaimana caranya? Ayo bersegeralah, saya edukasi, saya bantu edukasi dan seterusnya. Nah, ini bisa terjadi ya kalau terus-terusan ya, setiap periode SM atau minimal 1 bulan sekali SM, maka Anda bisa mencapai yang namanya auto SM. Nah, ASM inilah kalau memang terjadi secara natural, secara memang betul karena kekokohan ini kiri dan kanan Anda, ASM ini akan terjadi setiap periode dengan sendirinya tanpa Anda challenge atau running ya istilahnya, running atau challenge. Itu akan terjadi dengan sendirinya. Asal Anda betul-betul maintenance member dengan baik ya. Anda touching, Anda edukasi dan seterusnya. Bukan duduk diam. Nah, ini nanti next mungkin kita akan bahas ASM ini apa sih? Apakah 12 kali SM kita kejar terus sekalipun kaki kita seperti apa? Bukan ya, tetapi nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Nah, kemudian yang kedua Diamond ya, Diamond Master. Diamond Master itu yang dibutuhkan adalah 2 SM kiri dan 2 SM kanan ya. Nah, ini bicara SM berarti bicara tentang manusia, leader di bawah kita. Kita harus punya 2 sales master di bawah kita. Di kiri dan kanan, dua-dua. Nah, untuk itulah kenapa saya selalu katakan, mulai dari Diamond Master, Anda akan kesulitan kalau Anda tidak bisa bekerja sama antara tim kiri dan kanan Anda. Artinya Anda, sekalipun ini adalah yang kerja di lalai, bahasa Belandanya ya, ternyata yang kiri ini yang bekerja kok orang-orangnya sponsor kita, maka kita harus berusaha merangkul. Caranya bagaimana? Anda berusaha mencari tahu, sponsor ini di bawahku yang namanya ini, siapa sih? Boleh aku kenalan supaya aku bisa bantu dia saat kita mau bersama-sama lari.
saya bisa menolong dia, saya bisa mengedukasi, membantu mengedukasi atau dan seterusnya. Itu wajib hukumnya di Atomi. Ya, supaya apa? Supaya ketika Anda ya dalam suatu waktu Anda bisa melihat kan bahwa Anda itu bekerja ya. Ketika jaringan dia sudah oke, sini kiri kanan 2 orang ini kok oke-oke semuanya ya. Seharusnya ini bisa SM loh. Nah, Anda pikirkan bahwa oke, ayo kita coba yuk. Kita coba bareng-bareng ya. Serentak circle pertama bulan ini. Oke, pasti mereka akan oke. Karena apa? Karena mereka mengenal Anda. Nah, demikian juga kemudian Sharon Rose. Sharon Rose itu juga perlu namanya manusia DM ya, manusia DM. Orang yang akan mencapai DM dalam satu periode itu kiri dan kanan 2 orang dan seterusnya sampai pada imperial seperti itu. Jadi 2 orang di bawahnya, level di bawahnya itu 2 orang kiri dan kanan dalam satu periode 15 hari. Nah, bisa dibayangkan teman-teman betapa hebohnya ketika kita mau naik tiap circle ya, tiap circle ini. Ini dibutuhkan kerjasama tim yang luar biasa. Kalau misalnya Anda mau naik DM, salah satu SM-nya Balelo, tahu nggak Balelo? Balelo itu artinya tidak mau melanjutkan atau give up begitu ya, maka Anda tidak akan pernah terjadi yang namanya DM. Betul? Jadi penting sekali Anda memahami bahwa kerja tim itu penting. Harus mengenal satu sama lain. Jangan saling sikut-sikutan, jangan saling tarik-tarikan, tapi komunikasilah dengan baik. Maka Anda akan mudah naik level demi level. Ya, inilah kehebatan marketing plan Atomi. Atomi membuat sistem yang luar biasa di mana Atomi tidak hanya memikirkan mengajarkan kita untuk memikirkan kita sendiri saja, tidak. Sampai sini ya, sampai di SM ini mungkin kita bisa egois ya. Alah, yang penting omsetku oke gitu ya. Aku nggak perlu kamu kasarannya. Oke. Anda mungkin berpikir seperti itu. Toh nyatanya aku bisa auto SM, Anda puas hanya sampai auto SM. Loh nanti kan secara otomatis kalau aku udah auto SM, aku bisa kok mencapai DM. Nah, berarti Anda hanya memikirkan diri Anda sendiri. Anda tidak memikirkan bagaimana orang-orang di bawah Anda ini juga punya kans, punya kesempatan yang sama dengan Anda dan mereka seharusnya punya harapan yang sama seperti Anda. Nah, ini yang harus Anda pikirkan ya. Jadi Anda jangan memikirkan sudahlah aku pelan-pelan. Jangan. Pikirkan. Membermu ini butuh loh, butuh sukses loh. Nah, cara sukses itu gimana? Ajak ngobrol. Kamu mau seperti apa? Ayo aku dukung seperti itu ya. Jangan hanya berprinsip pada aku sudah auto SM aja sudah tenang aku hidupku. Iya, tenang untuk dirimu sendiri lah. Bawahmu gimana? Kocar-kacir ya kan seperti itu. Nah, ini benar-benar luar biasa. Oke. Nah, baik teman-teman, untuk apa namanya penjelasan dari marketing plan ini gambaran yang saya berikan sesuai dengan apa yang saya tangkap dari marketing plan yang ada di Atomi. Mungkin ini berbeda ya dengan penyampaian speaker-speaker lain ya. Nah, teman-teman untuk PV pribadi yang kurang dari 300.000, 10.000 PV sampai kurang dari ini ya 299.000 PV gini. Ini Anda ketika pairing akan mendapatkan kurang lebih Rp270.000 ya. Rp270.000. Nah, kalau sudah mencapai 300, Anda bisa mendapatkan PV pribadinya 300, Anda mendapatkan 800 kurang lebih 843. Nah, tetapi ya dan seterusnya nanti ada yang namanya skor ya. Ini skor 5, ini skor 15 ya. Nah, satu skornya berapa? Ini dulu flat ya. Nah, nanti mulai Oktober akan ditentukan sesuai dengan end value-nya. Nah, end value apa, seperti apa, nanti akan dibantu dijelaskan oleh Ika. Ya, dari saya cukup sekian. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat atau nanti setelah Ika menyampaikan kita akan jawab bersama-sama ya. Saya persilahkan Ika.
Halo Ika. Sorry, tadi saya belum buka. Ya, Ika, bisa dibuka mute-nya. Oke, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih Ida dan Rini. Tadi saya tidak bisa buka mute, Mak. Ya, maafkan. Tunggu dibukakan dulu pintunya. Oke, terima kasih penjelasan yang luar biasa dari Ida ya. Dan memang yang disampaikan Ida memang demikianlah marketing plan dari Atomi. Atomi memberikan marketing plan yang sangat luar biasa. Sebenarnya ini bisnis yang sangat mendidik kita ya. Jadi bisnis yang mendidik kita belajar bagaimana memperhatikan orang lain. Jadi kita memiliki satu tim, satu keluarga untuk kita sukses bersama ya. Nah, jadi paling saya menambahkan aja poin-poin yang harus kita perhatikan lagi dari apa yang disampaikan oleh Ida. Nah, benar sekali misalnya ya, saya kasih contoh dan saya ingin nambahkan apa yang harus kita perhatikan dan apa yang harus kita sampaikan kepada member kita. Nah, Nge-lag ya Ika ya. Ya. Ika sepertinya nge-lag ya. Betul ya teman-teman ya. Oke. Ya. Iya, kayaknya hilang ya. Rini mau menambahkan dulu mungkin, Rin? Mungkin di luar dari Ika yang sampaikan tadi dan Bu Ida, kalau marketing plan Atomi sebenarnya sih sudah lengkap banget ya yang disampaikan Bu Ida lah. Cuman masalahnya adalah kita mau sosialisasi tentang end value ya. Saya masuk di sini aja ya Bu Ida ya. Oke. Jadi begini, teman-teman selama ini pernah tahu nggak nilai skor dari satu skor itu berapa rupiah? Mungkin ada yang bisa jawab di kolom chat. Ada yang tahu kah? Atau cuma kita yang tahu? udah balik lagi. Itu ya. Ya. Baru saya buka handphone mau nyala, nah ininya jalan ya. Itulah teman-teman. Nah, yang ingin saya tekankan, sorry Rini, kamu tadi lanjutkan apa? Saya lanjut. Satu skor nilainya berapa? Saya lanjut dulu. Ya. Nanti Cici penutup aja, mungkin merangkum ya saya. Suara kamu jauh, Rin. Ya, bentar. Halo? Jadi nanti masih jauh Pak? Oke, saya mungkin kalau gitu, kalau Rini sudah on, nanti end value boleh disampaikan Rini. Saya nambahkan dulu beberapa hal yang disampaikan. Siap. Ya. Oke, nah teman-teman, seperti tadi Ida sampaikan, misalnya kita ada satu member, dia user, dia tidak mau jalankan, tapi dia mau ambil peluang untuk bisa dapatkan pairing dari pembelanjaan dia, ya. Nah, yang judulnya cashback, katanya boleh nggak? Boleh. Nah, tapi ada poin yang harus kita perhatikan, harus kita sampaikan kepada dia. Berarti ini ID dia, satu kaki line A dia itu mungkin sudah ada PV dan aktif karena ini di jalur bangun misalnya ya. Berarti seperti kata Ida, dia bisa menaruhkan satu ID dari keluarga terdekat dia di line B dia, sekedar untuk dia taruh PV pembelanjaan dia untuk mendapatkan pairing. Nah, teman-teman, satu yang kita harus belajar dari pengalaman dan harus kita sampaikan kepada member kita tersebut bahwa kalau dia mau uangnya, berarti ini kan dia mau duitnya nih, betul ya? Dia mau duitnya, tapi jangan sampai ini jadi beban kita. Dalam arti apa? Kita tahu ID kita setiap tahun harus dibelanjakan satu kali. Apapun boleh. Tidak ada minimal dari harga. Yang penting ada PV-nya. Ya. Mau PV-nya paling kecil, yang handshop juga boleh. Ya. Nah, teman-teman kalau dari awal, kalau teman-teman baru mulai, mungkin teman-teman masih bisa ingat ya. Si A, si B ya, Anda liatin ya. Belanjaan terakhir dia kapan, terus ingetin dia. Nah, semakin besarnya tim kita, nggak mungkin lagi kita ini punya waktu udah sempat ngingetin yang member-member kita yang model tipenya mau ngambil pairing punya, terus ngeliatin ID-nya, ngingetin satu-satu ya mana ID-nya hampir mati apa enggak. Kenapa? Jadi kita harus bilangin dia, oke, Ibu, Bu Ani, Ibu mau ambil pairing, mau ambil cashback dari pembelanjaan Ibu. Boleh. Satu hal yang saya minta Ibu untuk tahu saja.
Namanya ibu mau duit berarti ibu harus partisipasi. Ibu tidak mau tahu marketing plan-nya terserah karena dia nggak mau jalan bisnis. Tapi ada satu hal yang ibu harus tahu. Ibu harus catat terakhir ibu belanja kapan. Kemudian sebelum terakhirnya itu ibu harus belanjakan di ID ibu. Ibu harus bisa maintenance itu. Kenapa? Karena bisa ada pengalaman. Nah, kita nih baru awal kan baru sedikit nih. Wah, kita inget dong si Bu Ani ini belanja terakhir kapan. Kita bantu pairingin pula ya. Nah, lama-lama kalau kita salah menempatkan diri, kita ini bukan lagi CEO atau owner daripada bisnis Atomi. Tapi kita ini adalah bekerja kepada semua member yang tidak mau bisnis, dia mau pairing, terus kita ingat. Si A terakhir belanja, dia kita ada catatan buku nih, gede, catat. Si A terakhir belanja Januari tanggal sekian. Si ini bulan Februari, si ini. Wah, kita sibuk membelanjakan, mengingatkan. Kita ini adalah menempatkan diri sebagai asisten daripada mereka yang tidak mau tahu. Ya, nah terus pertama Anda bisa lakukan. Makin lama makin besar dong jaringan Anda. Kita kan berharap jaringan kita besar. Ya, berharap jaringan kita besar. Semakin besar jaringan kita bertumbuh, kita lupa nih kelolosan si Ani ini. Jebret dia merah. Apa yang terjadi? Kecil kemungkinan dia akan bilang, oh nggak apa-apa Rini, nggak apa-apa Bu Ida, nggak apa-apa deh, dan udah merah dan mati, udah lewat sebulan lagi, nggak bisa dihidupin lagi ya. Nggak mungkin dia akan bilang, ya Bu Rini nggak apa-apa, thank you Ida inputin saya lagi mulai dari bawah deh, saya mulai ngumpulin lagi 300.000, saya ngumpulin lagi jaringan bawah saya. Nggak mungkin. Ya ada apa? Dia marah-marah. Kan saya udah bilang, saya nggak mau itu. Saya kan udah bilang dari awal, minta tolong kamu yang ituin, ngurusin, kamu yang ini. Kemarin kamu bisa, sekarang nggak. Nah, ya cilaka. Jadi kita kasih tahu dia, boleh kamu ambil pairingnya kamu, ya. Tapi please satu hal yang kamu ingat, kamu jaga ID kamu, hidupin dia setiap tahun. Ya, itu. Jadi itu poin penting yang kita sampaikan ke member untuk dia. Karena nggak mungkin sponsor dari tukang inget yang mana ID mana itu ya nggak bisa teman-teman ya. Jangan menempatkan diri kita sebagai kita malah bukan lagi pemilik CEO di Atomi, tapi kita ini adalah asisten pribadi dari semua orang yang mau belanja, mau duit tapi nggak mau tahu apa-apa. Cilaka. Ya, oke itu ya. Jadi benar yang Ida bilang itu boleh, tapi satu hal yang ditambahkan hal yang sangat penting itu. Nah kedua. Apa nih? Nah, tentang 10.000 PV pribadi ya yang Ida sampaikan itu juga benar sekali ya. Kita Atomi ini sangat bagus ya. Dia memberikan kita minimal 10.000 PV pribadi kita belanja, maka sistem akan klik kita, akan mengklik ID kita bahwa oh orang ini mau bisnis. Maka dari itu kalau di bawahnya ada PV, sistem akan kunci, akan menyimpan buat kita. Kita bisa lihat, oh di bawah saya ada sekian ya kanan kirinya. Kenapa Atomi melakukan hal itu? Ya, nah di sini waktu saya pernah menjelaskan, tapi ada yang salah paham. Jadi saya tekankan di sini ya. Nah, tujuannya seperti Ida bilang, ya itu 10.000 kita kan bisa kita belanja, berarti kan kita pakai. Itu bukan modal teman-teman, ya, bukan modal. Kita tidak belanjakan untuk kita anggap modal, enggak. Anda di Atomi tidak di Atomi, Anda butuh semua produk keseharian Anda, ya. Nah, tujuannya adalah setelah Anda mau mulai bisnis, kita sharingkan kebahagiaan kita bersama Atomi. Karena berulang-ulang para leader sampaikan pada kita, Atomi nggak suruh kita jualan. Begitu banyak orang yang join di multi level itu bilangnya apa? Aku nggak bisa jualan, aku nggak bakat jualan, ya. Jarang sekali orang yang bilang, Bu Ida, saya mau join karena saya jago sekali jualan. Jarang. Yang ada aku nggak mau Bu Ida, aku nggak bisa jualan. Nah, justru Atomi tidak nyuruh kita jualan, tapi Atomi menganjur kita untuk sharing kebahagiaan kita. Ya, kebahagiaan kamu bersama produknya, maka belilah minimal 10.000 PV. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah kalau menurut saya memakai istilah ini adalah integritas. Ya, ini adalah nilai integritas diri kita. Kenapa? Di bisnis multi level marketing, apa yang kita tidak suka diapain orang, kita jangan lakukan itu ke orang. Dalam arti apa? Saya tidak suka kalau seseorang men-sharingkan sesuatu ke saya, apalagi menawarkan sesuatu ke saya, tapi dia nggak pernah pakai produk itu. Betul nggak?
Apakah teman-teman di sini ada yang suka ditawarin orang tapi dia nggak ngerti apa-apa, nggak pernah coba? Jadi Anda mau ngapain? Anda bilang produk Anda bagus, ya. Tapi saya tanya apapun Anda nggak ngerti, Anda nggak ada yang Anda pakai. Terus Anda suruh saya beli, terus mau lu apa? Kan gitu kan? Nah kita nggak suka. Nah oleh karena itulah, karena saya tidak suka digituin orang, maka saya merasa saya perlu pakai, ya minimal ya 10.000 itu. Kalau Anda ada keleluasaan, silakan Anda pakai apa aja yang Anda butuhkan. Ya paling tidak 10.000 itu. Kalau ada barang yang sudah 10.000 Anda pakai, berarti minimal adalah 2 jenis barang atau 3 jenis barang. Nah Anda bisa mulai cerita kebahagiaan Anda bersama 3 jenis itu. Itulah nilai integritas Anda. Kenapa? Atomi ingin Anda memulai, Atomi mengajarkan kita memulai bisnis dengan suatu hal yang sangat bagus. Kita memulai bukan dengan suatu kebohongan, tapi kita mulai dengan suatu yang benar. Kita ada nilai integritas bahwa apa? Benar saya pakai barang ini loh. Benar ini bagus, bukan katanya Ida, kata Arini, kata siapa, tapi saya nggak pakai. Bukan, tapi kata saya. Karena saya sharing ke teman saya. Teman saya nggak kenal Ida, nggak kenal Rini. Saya nggak bisa ngotot. Aduh masa lu nggak percaya Ida sama Rini sih, mereka pakai. Itu Ida mandi apa juga pakai odol, odolnya bagus, ya. Apa dia sebenarnya odol? Ya nggak bisa, dia nggak kenal Ida. Tapi kalau itu teman saya, kalau saya pakai, saya cerita. Nah, dia akan mendengarkan, ya. Nah, terus yang salah paham ada yang waktu saya menjelaskan tentang ini, ada yang WA tanya, Bu, boleh nggak integritas tidak dikaitkan dengan maksudnya jumlah nilai uang? Jadi dianggap dia integritas itu maksudnya dinilai dengan uang. Kalau enggak itu enggak ada integritas. Dia salah mengartikan apa yang saya sampaikan. Ya, saya tidak menilai bahwa integritas Anda senilai uang dari 10.000 PV, bukan. Tapi adalah bahwa Anda benar, Anda sharing ke teman Anda benar, Anda memang pakai. Anda tidak bohong ke dia. Anda mulai benar-benar mengajak dia, Anda cerita kebahagiaan Anda ingin dia ikut bahagia seperti Anda. Itu maksud saya, ya. Nah, itu Atomi sangat bagus. Dia tidak memberatkan orang beli yang mahal-mahal, tidak. Dia juga tidak mewajibkan Anda sekali join wajib beli itu 10.000, tidak. Anda mau beli kapan juga boleh, ya. Kembali ke kita. Atomi adalah satu bisnis yang sangat mendewasakan kita. Ya. Anda benar-benar adalah CEO di bisnis ini. Anda adalah orang yang benar-benar pegang kendali terhadap masa depan Anda sendiri. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengubah masa depan kita kecuali kita. Ya, bukan sponsor Anda yang bertanggung jawab untuk mensukseskan Anda. Bukan, tapi Anda. Sponsor hanya membuka tangan selebar-lebarnya, membuka rangkulan selebar-lebarnya, memberikan hatinya selapang-lapangnya untuk merangkul Anda kalau Anda memang mau sukses bersama dia. Ya, tapi kalau Anda menolak, ya rangkulan ini nggak bisa, ya nggak bisa terjadi sepihak, ya itu. Kemudian 2 line yang dijelaskan Bu Ida itu benar banget teman-teman. Jangan pernah membayangkan Anda hanya menjalankan 1 line. Ya, ini sudah wajib 2 line. Ini terjadi keruntuhan di tahun-tahun awal Atomi, baik di negara Kanada, Amerika, di Korea, negara-negara tahun pertama di mana ada Atomi. Ini adalah tragedi yang sangat trauma bagi leader-leader di awal. Kenapa? Karena mereka memang belum ngerti, ya. Nah, mereka sekarang semua sudah ngerti, mereka selalu wanti-wanti ke kita harus 2 line, jangan 1 line. Seperti Ida bilang, 1 line kalau Anda kelihatan banyak orang, Anda tidak pernah tahu dia siapa. Di sini bukan berdasarkan kuantitas jumlah 1 kaki Anda itu percuma. Tapi Anda perlu membina dan mengenalnya. Ya, bangun 2 line. Kalau Anda kerahkan seluruh tenaga Anda dan semua database Anda hanya di satu sisi, di saat semakin lama Anda semakin kehabisan database karena sudah dimasukin 1 jalur, di saat 1 ini mulai melemah, siapa yang Anda salahkan? Bukan salah sponsor. Nggak ada yang menjanjikan 1 kaki ini diurusin siapa, tidak ada. Kita mengurusin 2 line kita, ya seperti itu. Itu harus benar-benar diperhatikan, ya. Terus kedua, saya ingin mengajak teman-teman untuk menilai arti daripada kaki besar Anda.
Ya, arti dari jumlah PV yang ada di Anda anggap itu besar. Benarkah klien Anda itu besar atau Anda terlalu lambat di salah satu sisi kakinya? Ya, contoh, yang Anda sebut kaki besar bisa aja di A, bisa di B. Karena ini dua line ini kan salip-salipan ya. Tidak selalu line B itu kurus. Tidak selalu line A itu kurus. Ini salip-salipan. Ya, karena Anda menjalankan dua kaki. Nah, teman-teman, anggap salah satu kaki baik kiri ataupun kanan. Contoh misalnya kanan. Ya. Nah, Anda merasa wah kananku gede ya. Wah, aku lama ini nih kaki kananku nih gede nih ya kan. Gedenya seberapa? Wah, ada 1 juta PV ya, ada 700.000 PV. Ini kiriku baru 50.000 PV atau 100.000 PV, di sini sudah 1 juta. Pertanyaan saya, 1 juta itu lahirnya kapan? Kalau per 1 juta lahirnya 2 hari atau 1 hari, benar salah satu kaki kamu gendut dan besar dan kuat. Tapi kalau 1 juta PV ini, ya, Anda lihat itu sebenarnya sudah ada dari 3 bulan, total 3 bulan 1 juta, Anda melihat di sini Anda 100.000 PV, di sini 1 juta, Anda anggap sini kaki besar, ini tidak besar. Karena 1 juta itu terakumulasi 3 bulan atau 1 bulan. Ya, Anda yang terlalu lambat, Anda yang terlalu lemah, Anda yang tidak terlalu luas untuk kaki kecil Anda. Ya, jadi Anda bukan lihat nilainya. Anda tahu nggak orang-orang yang melahirkan 1 juta itu mungkin itu awal-awal mereka belanja waktu join pertama belanja ini terakumulasi berapa lama 1 juta? Ya, jadi banyak sekali orang terbuai nggak tahu. Lain dia yang tadinya gendut aktif lama-lama merosot pun dia nggak paham. Kenapa? Karena dia lihat ini masih ada terus ya. Dia pairingnya seminggu sekali, kadang 10 hari sekali. Dan dia lihat, wah flashnya gede, ini kaki gue nih nggak kekejar gede ya. Ada 900, ada 800, kadang 500, lawan dia 300. Berarti dianggap ini selalu besar ya. Benarkah ini besar? Ini tidak besar kalau kamu pairingnya 10 hari atau seminggu sekali. Dan ini 500. Ini tidak besar. Ini juga masih lain yang sangat butuh perhatian dari kamu. Dari kita ini yang di atas ya. Jadi Anda yang terlalu lambat untuk ngurus kaki kecilnya dan kita tetap harus memperhatikan 2 line. Walaupun ini kelihatan PV besar. Nah, itu PV besarnya kalau 500 itu terjadinya dalam 10 hari ini bukan besar. Ya. Jadi ini juga perlu diperhatikan. Mungkin Anda nggak mungkin belanja lempar PV di sini, Anda masih butuh di sini. Anda mungkin belum saatnya lempar orang, Anda masih butuh lempar di sini. Tapi paling tidak Anda butuh mensupport mereka dan apa? Anda bisa ngadainkan Zoom untuk terus jaga di mana kaki besar, di situ Anda harus jaga api mereka. Tetap Anda harus kasih Zoom, Anda ngadakan Zoom, Anda ajak semua. Ya, ajak mereka untuk tetap hadir, di japri, diingetin, yuk hadir ya, ini penting loh Zoom-nya ya. Kita juga harap mereka bisa belajar bersama kita. Ya, yang Anda bisa bantukan untuk tim besar, Anda butuh datang, Anda bikin home meeting kepada mereka, Anda temani mereka home meeting ya. Anda buatkan Zoom untuk mereka, Anda bikin challenge dalam grup kecil Anda, grup besar Anda, grup sama-sama dan segala macam. Anda berikan support seperti itu. Karena Anda tidak bisa melempar PV atau orang di sementara yang memang menjadi kaki yang lebih banyak PV-nya. Tapi itu yang saya bilang, benarkah besar atau Anda yang terlalu lambat? Nah, itu yang kita harus tahu ya. Kita mengkoreksi nilai PV kita ini besar ini benar besar atau kita yang lambat. Ya, kalau kita yang lambat, yuk ya, terus kita berlari berjuang bersama-sama ya. Oke, apalagi mungkin itu aja, kita bisa lari ke end value. End value ini teman-teman perhatikan ya, ini bukan Atomy merubah cara pembayarannya ke kita, bukan ya, bukan Atomy mau merubah sistemnya, bukan, semua sama. Hanya kita 3 tahun ini terbuai terlalu enak, kita yang Indonesia sendiri yang melanggar ya. Jadi seluruh dunia tidak seperti pembayaran Indonesia. Nah, sudah saatnya Indonesia kembali kepada seharusnya di 20 berapa negara sekarang? 25 negara ya setelah Mongolia masuk ini ya. Ya, 25. Nah, berarti kita harus sama dengan 25 negara yang lain ya. Jadi ini bukan Atomy yang berubah, Indonesia yang harus mengikuti, dan Indonesia sudah overpay ke kita selama ini dalam 48 miliar. Ya, luar biasa, tepuk tangan untuk Atomy Indonesia
yang sudah memanjakan kita, dan mari kita mulai dewasa dan mengerti bagaimana end value yang sebenarnya. Silakan Rini. Siap, Cika. Oke, buat teman-teman tadi kan saya sempat tanya juga ya end value yang setahu teman-teman berapa sih? Nah, jadi selama 3 tahun lebih ini kita kan diberikan end value itu sebesar 58.000 ya. Oke. Saya share dulu. Error. Waduh, langsung error. Keluarkah? Belum keluarin. Ini udah keluar ya? Belum juga. Apa yang teman gua lemot kali? Nah, udah. Oke ya. Oke. Jadi selama dari 2018 sampai sekarang September 2021 itu end value kita adalah Rp 58.000. Sekarang 2022 ya Allah, udah error. Lah, end value itu apa sih teman-teman? Jadi biasanya kan teman-teman lihat ya kalau misalnya pairing gitu ya, matching GC general bonus, itu biasanya kan ada skor. Ini udah error ini. Nah, skor tuh ada yang 5, ada yang 15, ada yang 30, ada yang 60 sampai 300. Nah, itu biasa skor ini kita kalikan dengan end value. Kalikan dengan 58.000. Jadi kita selama 3 tahun lebih ini kita tahunya kalau misalnya 5 dapatnya berapa? 290.000 dipotong pajak. Nah, terimanya kalau 15 terimanya 870.000 dipotong pajak. Nah, ini tinggal dikalikan aja ya sampai ke bawah. Kita tahunya di sini adalah 17.400.000. Nah, sekarang yang perlu teman-teman ketahui, di seluruh dunia selain Indonesia, sebenarnya end value ini dia berubah-ubah teman-teman. Tidak di angka yang tetap. Nah, ini Atomi Indonesia sudah mulai melakukan informasi, tetapi sebenarnya informasi lengkapnya besok akan disampaikan oleh kantor melalui leader meeting. Jadi kami hanya menyampaikan turun berapa kita belum tahu. Jadi kepastiannya besok akan disampaikan di leaders meeting di hari Selasa. Jadi nanti leader-leader masing-masing akan menyampaikan yang pastinya berapa. Jadi ini pasti akan turun, tidak sampai 58.000. Mengapa demikian? Pertama karena begini, bonus yang boleh diberikan oleh network marketing itu sebenarnya yang diberikan perusahaan ke membernya itu yang paling boleh adalah maksimal 35% dari total keuntungan. Nah, 35% dari total keuntungan itu ada sekali perusahaan yang lain tuh misalnya berikan cuma 30%, ada yang berikan 25%, tetapi Atomi itu memberikan totalitas semua 35% diberikan untuk membernya. Nah, di sini itu adalah memang maksimal 35%. Nah, ini 35% itu dibagi menjadi general bonus, itu sebesar 44%, ada mastership bonus, itu kalau nggak salah 20%. Lah, itu ada EC bonus, 6% dari total PV ya, bukan dari total penjualan ya. Ini semua dibagi ke bonus-bonus yang bisa disampaikan dari kantor. Lah, selama ini karena kita Atomi Indonesia itu tidak pernah merubah end value ini, jadinya total bonus yang diberikan tuh sampai saat ini tuh sampai kelebihan berapa M kemarin Cika? 48 miliar. 48 M atau bahkan lebih dari 35% yang
boleh diberikan. Dan ini kemarin kantor mendapatkan istilahnya teguran. Kok kamu bisa memberikan bonus lebih dari 35%? Nah, jadi memang seperti yang disampaikan Cika bahwa Atomi tidak merubah sistem marketing plan, tidak merubah sama sekali, cuman memang end value ini adalah akan berubah. Jadi nanti teman-teman jangan kaget kalau misalnya Oktober, loh bonusku aku pairing 15 kok dapatnya nggak sampai 870 ya, kalau biasa dikurangi pajak kan 843 900 ya. Nah, kemungkinan akan tidak sampai segini. Lah, sampainya berapa kita belum tahu karena Atomi belum memberikan pengumuman resmi. Jadi kira-kira mungkin turunnya sekitar plus minus 7 sampai 10%. Kemungkinan ya, besok baru kita akan sampaikan lagi melalui leader masing-masing setelah kami center leader meeting. Jadi kemungkinan akan turun. Apakah nanti akan naik? Kemungkinan naik turun itu bisa terjadi ya teman-teman ya. Jadi misalnya tetapi Atomi Indonesia memberikan kelonggaran bahwa kita berubah setiap 3 bulan Mas Yan. Ini masih sosialisasi. Jadi nanti berubahnya 1 bulan atau 3 bulan, Rin? 3 bulan sih waktu itu ngomongnya. Tapi ya udahlah, ini saya anulir dulu, kita belum tahu pasti ya. Tetapi kantor tidak Atomi Indonesia tidak memberikan perubahan setiap minggu. Karena di negara lain setiap Selasa itu akan terjadi perubahan jumlah uang yang akan kita terima. Jadi teman-teman nanti tolong sampaikan lagi bahwa kalau kita menyampaikan marketing plan itu kita harus jangan menggunakan end value 58.000 lagi. Jadi sosialisasikan bahwa kalau sekarang kita belum tahu end value-nya, saya ngomong ke member sih biasanya masih sekitar 700-800 ribu untuk yang ini segini ya. Ya, ini perkiraan aja. Cuman besok pasti kita akan mendapatkan. Jadi kita menggunakan kata kira-kira sekitar 700 sampai 800 ribu lah. Kalau misalnya yang ini sekitar 200 ribuan. Tetapi kan ya nggak tahu 200 berapa. Kalau ini kan biasanya dapatnya 270 sekian ya kalau nggak salah ya. Nah ini kemungkinan bisa berkurang sekitar 200 ribuan, nah 200 ribu lebih dikit. Nah, untuk yang ke bawah-bawah berarti perkiraannya sekitar turun sekitar 7 sampai 10%. Nah, itu untuk perubahan end value dan ini memang kami pun belum tahu pasti akan mempengaruhi ke bonus mastership atau bonus EC juga kami belum tahu, tapi seharusnya kalau memang berhubungan dengan jumlah total poin dan lain-lain, karena ini total poin global ya, total poin global dan itu dibagi rata sebenarnya. Makanya Indonesia ini terlalu memanjakan membernya selama 3 tahun lebih ini, kita tetap diberikan end value yang tetap, sampai akhirnya kelebihan membayar bonus sampai sebegini, sampai 48M. Nah itu yang perlu disikapi nanti kalau sampai ada perubahan jangan sampai kok turun ya sistem marketing plan-nya berubah ya kok bonus saya berkurang ya, jangan seperti itu ya teman-teman ya. Atomi Indonesia itu Atomi secara global itu sudah memberikan menurut saya marketing plan yang luar biasa dan menurut saya tiada lawan sih di tempat lain. Jadi ini sudah yang pasti bisa terjaga sampai 100 tahun ke depan. Kalau teman-teman maunya yang bonus yang besar-besar, yang dapatnya di awal langsung dapat liburan kemana, tapi sadar nggak sih bahwa perusahaan itu nggak akan bisa bertahan lama, atau mungkin ya lihat aja 5 tahun lebih bisa nggak bertahan. Nah itu aja sih mungkin tambahan dari saya. Jadi untuk masalah end value teman-teman Bapak Ibu sudah bisa mengerti ya, kemungkinan Oktober akan ada sosialisasi perubahan dari bonus general kita, bonus mastership kita juga. Seperti itu mungkin Bu Ida, saya kembalikan. Oke, terima kasih sekali Rini juga Ika yang sudah menambahkan penjelasan dari saya, juga Rini yang sudah menyampaikan tentang end value ya. Jadi teman-teman sekali lagi teman-teman mulai seperti itu. Gosok gigi pipis nggak jadi. Ya. Bisa minta tolong Rin? Ya, oke. Ya. Jadi teman-teman mulai sekarang teman-teman sudah mulai untuk menyampaikan kepada member partnernya bahwa untuk mendapatkan bonus setiap bulan itu pasti lebih dinamis ya. Kita berdasarkan dari end value dari perusahaan, bukan flat lagi ya.
bukan flat lagi. Kita sudah sangat-sangat bersyukur sekali ya, sudah sangat bersyukur selama sekian tahun ya, kita diberikan flat seperti itu, wow ya. Nah, jangan kita menuntut lebih lagi, nanti perusahaannya bangkrut gimana coba? Nah, jadi teman-teman harus memahami bahwa ini sistem keseluruhan. Waktu itu saya juga sempat menanyakan ya ke sponsor sebelum muncul pernyataan dari Atomi Indonesia untuk mengubah menyesuaikan dengan Korea begitu, karena pengetahuan saya yang dari sponsor Korea ini berubah-ubah, Oni, tidak selalu sekian gitu kan, itu yang pemahaman saya, tapi kok di Atomi Indonesia kok tetap terus ya. Oh, ternyata saya baru tahu juga gitu ya, baru kemarin-kemarin kita disosialisasi oleh kantor bahwa kita itu end value-nya itu flat selama ini. Nah, sedangkan di negara lain memang berbeda-beda, berubah terus begitu ya. Jadi kita harus paham itu. Baik, teman-teman, ada beberapa pertanyaan, ada 2 pertanyaan ya. Ini minta tolong Pipin masih ada di sini? Pipin kalau masih ada bisa minta tolong unmute. Ini saya kurang paham karena pertanyaannya ya. Jadi di sini Pipin menanyakan Bu Ida, kalau yang kiri aktif, yang kan enggak SM juga. Ini maksudnya bagaimana gitu loh, ya kan? Pipin bisa dijelaskan? Kemudian kalau belum bisa, saya akan lanjut pada pertanyaan dari Vivi ya. Bu Ida, jika member tidak kita toto maksudnya kita tata begitu ya, berarti PV bisa flash hilang, nggak apa-apa ya, nggak eman Bu Ida, tapi kita nggak bisa ngatur ya jika jaringan kelak sudah besar, bagaimana baiknya ya. Maksudnya mungkin seperti ini ya kalau yang saya terima ya, saya telaah. Oke, saya clear dulu ya. Nah, teman-teman, poin itu masih bisa diatur ketika apa sih? Ketika mungkin member partner kita, pembelanjaan atau jumlah member partner kita itu masih sedikit gitu ya. Tetapi berjalannya waktu, Anda punya pengharapan member partnernya menjadi besar enggak? Pasti setiap kita akan punya pengharapan member partner kita menjadi besar. Nah, kalau yang terjadi adalah seperti ini ya, member ini udah besar, jaringan kita udah besar lah, anggap ya seperti itu, udah besar, beranak pinak terus, ini kok nggak nyala sih? Aduh. Halo? Halo? Belum muncul. Oh, aku ketendang lagi ya. Enggak ketendang kok. Lagi. Suaranya masih ada, enggak ketendang. Suaranya masih ada. Oh, oke. Cuma enggak tampil aja, Mak. Enggak keluar screen-nya. Ini whiteboard-nya not responding ini. Oke. Jadi saya jelaskan tanpa ini deh. Ini masih punya sudah dimatikan whiteboard-nya ya. Udah di stop ya. Halo? Ya, apa Mak? Masih dengar ya? Oke. Masih. Jadi teman-teman, kalau misalnya jaringan kita masih kecil, itu memungkinkan kita untuk memantau. Jangan sampai flash on ya, seperti itu. Jangan sampai flashing begitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya tentu saja kita komunikasi terus dengan bawah kiri maupun kanan kita. Tetapi jangan salah, ketika salah satu kaki Anda terjadi pergerakan yang luar biasa, sudah seharusnya Anda bersyukur. Kenapa? Bukan karena ini harus kita rem ya, atau kita mengatakan ini kiri saya sudah kuat sekali loh Bu Ida, kenapa sih nggak ditaruh di kanan saya? Nah, ini belum lama terjadi pertanyaan di tim saya begini, Bu Ida, saya itu ya, memang saya itu bisa, saya suka sekali dengan produknya dan saya sangat suka, saya selalu belanja semua kebutuhan saya itu di Atomi. Tetapi saya di awal kan sudah mengatakan kalau saya
kesulitan untuk merekrut orang. Jadi apakah tidak ada kebijakan? Nah, apakah tidak ada kebijakan untuk sponsor meletakkan orang di kanan saya? Dia bertanya seperti itu. Nah, saya kembali lagi berpikir begini, bagaimana dia kalau saya taruh orang di kanan dia untuk menyeimbangkan poin dia, gara-gara poin sebelah kirinya ini luar biasa dahsyat ya. Nah, dia sendiri tidak bisa untuk mengenalkan kepada orang lain. Dia hanya menaruh ciciknya, menaruh KTP orang tuanya di kanannya untuk meletakkan poin pembelanjaan dia. Artinya kan sebenarnya itu pembelanjaan dia, ya. Nah, lalu ketika saya taruh orang di situ, apakah saya yakin orang ini akan terurus olehnya? Nah, kan sama saja saya membunuh orang yang saya taruh di situ pelan-pelan, tanpa dia bisa berkutik, tanpa dia bisa bergerak dengan signifikan. Nah, ini adalah satu dosa pelanggaran yang luar biasa menurut saya. Jadi teman-teman, kalau salah satu kaki sudah flashing, ya, Anda harus bersegera berlari menyeimbangkan kaki yang satunya. Supaya apa? Supaya terjadi yang namanya keseimbangan. Ketika terjadi keseimbangan, maka yang Anda dapatkan adalah pairing yang maksimal, begitu. Jadi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, justru Anda bersyukur. Nah, sekarang fokus Anda adalah fokus segera untuk menyeimbangkan dulu. Saya selalu begitu. Sebentar, saya berhenti di sini. Saya seimbangkan, oh ternyata sini yang luar biasa dahsyat. Oh yang sini tidak bisa. Ya sudah, saya akan bersegera untuk bisa mendapatkan keseimbangan ya, seperti itu. Semuanya wajib membuat keseimbangan supaya terjadi yang namanya pairing yang maksimal. Kalau Anda tidak pernah mau menyeimbangkan, maka Anda tidak akan pernah mendapatkan pairing yang maksimal dari Atomi. Begitu. Oke, bisa terjawab ya? Mungkin Rini atau Ika bisa menambahkan? Halo? Ya, kayak nelpon aja, Mak. Halo, Mak. Ya, ini aku soalnya ini ngeblank ini. Rini, kemute Rini. Saya rasa cukup ya. Cukup. Ya, kayaknya. Ya sih, semua ya kita sih berusaha untuk menyeimbangkan kaki lah. Kalau dibilang kakinya, kaki lagi, grup kanan kiri gantian naik, itu berarti grup Anda berkembang. Sebenarnya sih seperti itu. Dulu sponsor saya bilang begitu. Saya pun sama dengan 3 darah di sini juga. Saya nggak pernah dapat juga orang-orang lemparan dari sponsor. Jadi 2 kaki itu benar-benar orang yang saya tahu dan saya kenal, meskipun kedalaman nggak kenal semua, tetapi kami istilahnya itu benar-benar 2 kaki berjalan sendiri, tetapi bagaimana kita bisa menyeimbangkan kaki di awal itu ya kita emang harus cek terus my office kita, tetapi pada waktu akhirnya sudah tidak terbendung seperti istilahnya kita kalau sudah ASM itu biasanya udah nggak bisa membendung kaki sih ya sampai ke atas, ya sudah itu memang karena pembelanjaan dari member masing-masing. Jadi kalau misalnya salah satu kaki belum kuat, ya kita harus pindah-pindah bolak-balik seperti itu. Jadi memang itulah di Atomi. Kalau misalnya malah satu kaki terus yang berkembang lah, itu mungkin Anda, ya saya nggak tahu sih, mungkin itu sih mungkin grup-grup yang memang dapat limpahan orang-orang dari jalur utama ya, tetapi kita sendiri semua 2 kaki kita masukkan sendiri orang-orang kita gitu Bu ya. Jadi ya itulah Atomi, menurut saya semua sudah tahu bisnis ini bisnis kita sendiri, 2 kaki kita jalankan sendiri, bukan bisnisnya sponsor, juga bukan bisnisnya member setiap member punya bisnisnya masing-masing. Jadi ya kita berusaha untuk bisa mendapatkan general bonus yang maksimal seperti itu. Jadi yang seperti yang saya selalu tekankan, teman-teman harus punya set your target point setiap hari. Anda mau pairing berapa kali sih dalam sebulan? Anda mau pairing seminggu berapa kali? 15 hari Anda mau pairing berapa kali? Itu Anda punya target masing-masing dalam diri Anda. Kalau misalnya targetnya sebulan sekali saya pairing, ya udah berarti sebulan Anda harus mengumpulkan poin 300.000 PV. Gimana caranya ya? Sudah bagaimana melakukan 8 langkah menuju sukses itu sih. Begitu Cika, mau ditambahkan? Bu Ida udah hilang?
Ya, benar ya. Jadi kita semua pasti kanan kiri akan berubah ya. Kita namanya dua kaki. Kalau kita yang benar-benar pegang dua kaki, dua line ya, itu kita seperti mainkan apa nih ya? Mainkan apa sih? Wayang. Payang. Nah, ya, tapi itulah kebahagiaan Atomi. Kita jangan khawatir dengan poin kita yang hilang. Kita memang berusaha mengatur sebisanya kita. Tapi kita tidak bisa menahan arus karena ini adalah auto consumer dan produk kita kan produk keseharian dari teman-teman kita ya. Yang penting member kita ini adalah member yang hidup, member yang jalan, member yang selalu memakai produk Atomi ya. Itu ibaratnya kayak kita buka toko. Anda hari ini buka toko ya, rolling door-nya buka, wah ramai orang datang belanja. Sore Anda tutup toko, Anda hitungan. Besok buka lagi, orang datang belanja lagi. Sama, kalau tim Anda sudah hidup, hari ini selesai 300.000 pairing. Kalau Anda masih pairing yang 300.000 ya, Anda selesai pairing. Kalau misalnya Anda tidak berhasil mengatur arus karena memang teman-teman belanjanya banyak, misalnya salah satu kakinya 500 ketemu 300, ya berbahagialah ya. Kenapa? Besok muncul lagi PV baru. Ya, akan muncul lagi PV baru. Berarti 500 ini adalah teman-teman kita yang sangat luar biasa bertumbuh. Ya, berbahagialah terhadap setiap pertumbuhan dari jaringan kita ya. Kalau masih bisa ngatur secantik-cantiknya pairing 300 ketemu 300 bulat, atur terus Anda bahagia. Oke, kita bahagia di saat bisa ngatur, tapi berarti jaringan kita belum benar-benar bertumbuh. Di saat Anda sudah tidak bisa menahan jaringan Anda, itulah jaringan Anda bertumbuh ya. Karena ini adalah produk keseharian. Oke, itu aja dari saya, Maida, Rini. Oke, luar biasa semuanya. Mohon maaf saya terpental dari laptop ya. Ini malam hari ini heboh bener. Iya kan, kenapa kita pental-pentalan? Tapi luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi marketing plan harus Anda kuasai betul untuk Anda bisa menjelaskan bila ada member partner Anda bertanya ya tentang bagaimana cara mendapatkan bonus. Jangan berpikir bahwa juga ketika mereka mendapatkan bonus itu artinya akan terjadi passive income. Nah, ini yang sering rancu ya teman-teman. Nah, kan ini passive income, jadi otomatis nanti aku dapat, ya kan? Nah, jangan seperti itu. Atau mentang-mentang Anda sudah membangun jaringan, kemudian Anda diam saja, lalu akan terjadi passive income. Tidak ya teman-teman. Tetapi yang paling utama dalam bisnis untuk kita bisa mendapatkan passive income adalah kita mendapatkan trust dari member partner kita. Trust inilah modal utama. Ketika Anda tidak bisa membawa member dan partner Anda pada trust kepada Anda, maka yang terjadi adalah mereka mungkin bisa give up satu karena tidak ngapain ngerjain di sini gitu loh ya kan. Nah, kemudian mereka akan tidak melakukan, melanjutkan bisnisnya Atomi mereka. Kemudian, atau Anda hanya berpikir, ya sudah, mereka kan bisa belanja sendiri, gitu kan. Mereka bisa belanja sendiri, kan yang dicari kan auto consumer. Nah, tanpa Anda pernah mengenalkan produk baru, tanpa Anda tidak pernah mengajarkan kepada mereka untuk berbelanja sendiri, nah, ini yang terjadi, maaf ya teman-teman, dalam tanda kutip yang harus Anda kasih stabilo tebal adalah melayani itu berbeda konsepnya dengan melayani di Atomi. Dalam artian melayaninya melayani untuk orang-orang tertentu yang sudah tua ya, orang-orang yang mungkin berkebutuhan khusus atau orang-orang yang memang betul-betul sangat kesulitan. Tetapi untuk orang-orang yang dia sudah setiap hari memegang HP, sudah seharusnya Anda sedikit memaksa mereka untuk untuk belajar ya, untuk belajar sehingga akan terjadi yang namanya auto consumer. Tanpa mereka belanja sendiri, Anda masih membelanjakan, maka berapa lama waktu Anda habiskan untuk membelanjakan mereka? Saya saja gitu ya, hanya untuk membantu member-member yang belum bisa belanja sendiri produk Korea saja, itu paling waktu yang paling menjengkelkan buat saya. Kenapa? Capek, ya kan? Berapa ID yang harus saya belanjakan, itu rasanya itu udah jenuh sekali. Berapa waktu misalnya 1 jam saya untuk memesankan produk begitu ya. Itu sebenarnya 1 jam itu saya bisa efektif kalau bertemu dengan orang itu menghasilkan berpoin-poin, ya kan? Orang ini bisa berkembang nantinya dan seterusnya.
Nah, teman-teman jangan anggap remeh untuk orang belajar. Jangan juga berpikiran bahwa nanti kalau mereka bisa belanja sendiri, aku flashing-flashing terus. Karena apa? Aku nggak bisa stop mereka belanja. Nah, ini juga pemahaman yang keliru. Ya, jadi justru Anda akan terjadi auto income atau passive income itu kalau mereka belanja sendiri. Ya, itu seperti tadi Ika sampaikan ya, kita bukan menjadi pegawainya dia yang harus melihat salah satunya ID-nya, harus memeringkan, ya kan, melihat dia flashing atau enggak, bukan. Kita akan habis waktunya duduk di depan komputer sampai malam ngeliatin satu-satu. Kalau jaringan masih kecil masih oke. Coba Anda bayangkan saja lah, nggak usah sampai yang SRM ke atas ya. Saya sendiri hanya sampai DM saja. Saya kalau suruh ngeliatin satu-satu begitu ya, misalnya leader A punya lagi leader-leadernya di bawahnya. Satu persatu perlu habis waktu berapa lama? Coba. Ini pekerjaan yang saya paling nggak suka. Jadi yang paling utama, yang paling tepat menurut saya adalah Anda harus menduplikasi diri Anda ke member partner Anda. Anda kalau Anda sudah melek untuk bisa belanja sendiri, Anda kalau sudah bisa registrasi sendiri, maka member partner Anda seharusnya juga sama. Bisa belanja sendiri, bisa registrasi sendiri. Nah, membernya dia juga harus sama dengan dia. Inilah yang namanya duplikasi. Ya, artinya kita sudah berhasil membentuk konsumen, auto consumer, ya seperti itu. Oke, baik teman-teman, masih ada pertanyaan enggak ya? Ada pertanyaan? Oke. Kayaknya sudah tidak ada ya, atau ada yang mau menambahkan? Di sini ada Mike mau menambahkan, atau Terry mungkin mau nambahin, atau yang lainnya silahkan. Tadi kan ada info di chat ya bahwa nggak mempengaruhi untuk apa tadi? End value-nya ya, iya. End value rumus ada yang Tidak tanya pengaruh ke mastership sama EC katanya. Ya, dan tadi ada yang tanya rumusannya. Rumusannya langsung dari pusat Korea yang menghitung karena itu adalah omset global dunia, teman-teman ya. Oke, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya, Rini, Ika. Oke, boleh. Oke, terima kasih sekali teman-teman untuk malam hari ini. Kita sudah bersama-sama belajar, dan saya sangat menghargai sekali teman-teman, kita semuanya menghargai sekali teman-teman untuk teman-teman yang sudah bertahan sampai terakhir malam hari ini ya. Dan kita akan teriakan Atomi Indonesia, ayo ayo bisa ya. Silakan di-unmute teman-teman. Kita ketemu lagi Senin depan ya. Saya akan teriakan Atomi Indonesia, kita semuanya teriakan ayo ayo bisa. Atomi Indonesia, ayo bisa. Terima kasih Bu Ida. Terima kasih Bu Ida.